Halo anak teknik, berjumpa lagi dengan saya di channel kesayangan kalian, channel anak teknik. Channel yang berisi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan engineering dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari teman-teman teknik semuanya. Sekarang kita mau apa? Masih berkaitan dengan COVID-19, COVID-19. Kita masih hot issue. Kemudian ada yang harus kita review dan ada yang perlu teman-teman teknik semua ketahui tentang alat perlindungan diri untuk mencegah virus atau bakteri COVID-19 itu masuk ke dalam tubuh kita. Apa itu? Kita lihat bareng-bareng, setelah ini kita review masing-masing alatnya. Akan tetapi sebelum kita masuk, jangan lupa terus dukung kami dengan cara like dan subscribe channel anak teknik. Oke? Virus atau bakteri itu menyebar ke atau masuk ke dalam tubuh kita melalui udara bebas yang ada di sekitar kita. Pengaruh eksternal bisa tertular dari seseorang yang sudah terkena virus atau kemudian bisa terpapar dari binatang dan lain sebagainya. Nah, perlu sobat ketahui apa bedanya bakteri dan virus. Konsepnya sama, cuman ukurannya saja yang berbeda. Kalau bakteri itu mungkin ukurannya itu masih mikron, bisa 1 sampai 10 mikron, tapi tetap tidak terlihat. Harus memakai alat khusus semacam mikroskop cahaya atau mikroskop alat-alat lainnya yang bisa melihat, tapi tidak dengan mata telanjang. Itu bakteri dengan ukuran mikron. Kemudian virus itu lebih kecil dari bakteri, dia ukurannya sudah nano, teman-teman teknik. Jadi jangan harap teman-teman bisa melihat bakteri atau virus itu dengan kasat mata, harus dengan alat. Nah, kemudian mata kita ini bisa melihat apa sih yang ukuran partikel paling kecil? Itu kita umpamakan rambut ya, untuk memudahkan mengkonversi ukuran itu kita contohkan rambut manusia itu satu helai ukurannya sekitar 40 sampai 100 mikron. Nah, satu helai rambut itu ukurannya 40 sampai 100 mikron. Bayangkan kalau bakteri itu ada di bawah ukuran 40 mikron. Mata kita melihat benda itu maksimal paling kecil adalah 20 mikron. Itu menurut penelitian beberapa ahli. Mata kita ketika tidak menggunakan alat bantu apapun melihat benda itu paling kecil 20 mikron. Nah, bakteri dan virus ini ukurannya sangat kecil. Untuk bakteri di bawah 5 mikron. Artinya sobat teknik atau teman-teman teknik tidak bisa melihat bakteri atau virus itu. Makanya kita butuh alat penutup untuk pernafasan kita, agar bakteri yang memungkinkan masuk ke dalam tubuh kita bisa dihalau oleh alat itu. Alatnya apa? Yuk, alatnya keluarin. Nih, ada beberapa contoh. Nih, apa? Ini namanya buff. Karena harga masker yang menggila. Nah, harga maskernya sangat gila nih akhir-akhir ini. Saya kemarin dapat masker yang merek Sensi itu satu box sekitar 450.000. Ketika harga normal itu mungkin cuma 30 sampai 50.000 satu box isi 50 lembar itu. Harganya 30 sampai 50.000. Kemarin saya dapat harga 470.000. Gila memang. Karena permintaan banyak, kemudian dari distributornya juga kurang, harga akan naik. Itu hukum pasar, teman-teman. Jadi itu wajar. Nah, makanya beberapa teman-teman teknik atau beberapa orang mempunyai ide untuk menggunakan penutup hidung. Tapi jangan salah, yang akan kita garis bawahi di sini penutup hidung, tapi bukan hanya sekedar penutup saja. Kita perlu memperhatikan berapa sih kerapatan dari masker atau penutup hidung teman-teman teknik. Pertama, kita punya buff. Nah, nih buff ini penggunaannya sangat simpel, seperti ini saja. Kemudian tutupkan ke hidung teman-teman teknik. Nah, seperti ini. Ya. Oke, atau bisa dikombinasikan sesuai dengan
modisnya seperti apa, pantasnya seperti apa, tapi ini hanya sekedar penutup hidung saja. Kalau mau dilihat, misalnya dilihat ketika kita tarik buff ini pasti masih ada rongga-rongganya, ada selah-selahnya. Artinya ukuran dari meshnya, mesh itu adalah kerapatan kain, kerapatan suatu benda itu namanya mesh. Ini meshnya pasti lebih dari 150 mikron atau lebih dari kalau rambut itu 100 mikron, ini masih bisa rambut masuk. Artinya apa? Ini sangat tidak recommended untuk membantu teman-teman mengurangi atau mereduksi bakteri ataupun virus yang akan masuk ke dalam tubuh. Ini hanya semacam penutup saja, penutup hidung saja dari debu, dari das, itu cukup. Tapi kalau untuk bakteri dan virus, ini oke ya, kita buang aja. Buang. Lagi. Set kutang bentar. Ini masker juga, ini punya istri nih, tadi tak ambil. Nih motifnya juga polkadot. Ini sama masker juga, namanya masker. Namanya tetap masker, belum berubah. Bahan kain sama, kerapatannya juga kita masih bisa melihat. Gini, kalau melihat rapet dan enggaknya, kita tutup mata kita saja. Ketika masih ada cahaya tembus, cahaya lampu masih tembus, artinya kalau misalnya cahaya bisa tembus, itu artinya masih di sekitar range 100 mikron, 60 sampai 100 mikron masih tembus ini mesh kain. Jadi ini masker hanya cocok untuk berkendara jarak jauh, mungkin untuk menghindari debu saja atau kotoran-kotoran yang ada di jalan raya, semacam partikel-partikel kecil, tapi belum merambah ke masalah, masih belum recommended. Cara pakainya untuk menutup hidung, untuk menutup mulut sudah layak, tapi untuk menghalau bakteri, untuk mencegah bakteri dan virus masuk ke tubuh masih not recommended. Wah, oke. Ini yang ketiga. Ini kayaknya lebih. Nah, ini sama. Ini juga masker juga. Ini masker untuk rider ya. Masker untuk rider. Kalau masker untuk rider ini lebih rapat lagi. Caranya seperti ini. Nah, ada pengaitnya di belakang leher, ada pengaitnya. Kemudian ini juga ada semacam, ada dua lapis, ada lapisan filter dan lapisan luar hanya untuk aksesorisnya saja. Ini sama, masih ukurannya mungkin sekitar lebih rapat daripada kain, lebih rapat. Ini kalau kita ukur mungkin sekitar 40-an mikron, 40, 30 sampai 40 mikron. Lebih rapat daripada kain. Mungkin ini kalau misalnya keadaan emergensi boleh dipakai. Tapi kalau misalnya teman-teman teknik akan memakainya dalam aktivitas sehari-hari, misalnya perkantoran, yang mungkin kurang elok saja, kurang pantas saja. Nah, ini untuk kerapatannya 30 sampai 40 mikron. Ini emergency oke lah, tapi masih belum cukup untuk mencegah virus atau bakteri masuk ke dalam tubuh teman-teman teknik semuanya. Gimana? Lempar? Not recommended. Terus next. Ya, ini dia. Nah, selanjutnya adalah masker N95. Barang ini sangat langka. Sekarang ini sangat langka. Barang ini, masker N95 ini sangat langka. Karena masker ini adalah masker standar. Masker standar untuk para medis ketika melakukan bedah. Kemudian standar juga untuk beberapa relawan-relawan. Misalnya ketika ada kebakaran hutan segala macam, relawan-relawan menggunakan masker ini. Karena ini sangat rapat. Ini dilengkapi. Kalau teman-teman melihat masker N95, hati-hati, banyak masker N95 palsu. Untuk membedakannya jangan sampai salah, masker N95 pasti ada filtrationnya. Ada seperti ini, ada filternya. Ini namanya particulate material. Jadi ini untuk melindungi. Jadi dalam masker ini cuma ada satu lubang untuk
masuknya oksigen di dalam tubuh dari lubang filter ini. Nah, akan saya bandingkan, sebenarnya hampir sama fungsinya, kemudian spesifikasinya ada dua, masker N95 dan yang lebih familiar dengan teman-teman teknik adalah masker Sensi. Nih, masker Sensi akan kita review. Ini hampir sama spesifikasinya. Ya, oke. Ini mungkin teman-teman teknik lebih familiar. Ini masker Sensi. Kemarin saya beli ini dengan harga di atas 400.000, 480.000 tepatnya. Sangat mahal. Tapi sebenarnya harga pasarannya cuma satu box itu 30 sampai 50.000. Ini yang saya maksud 30 sampai 50.000. Itu harga standarnya. Tapi karena permintaan sangat banyak dan di pasar juga sudah susah, harganya melambung tinggi dan fantastis. Nah, untuk masker Sensi Max ini adalah masker yang paling memungkinkan untuk sobat teman-teman teknik semua pakai di kegiatan sehari-hari, misalnya di kantor, kemudian ketika di rumah, kemudian ketika kita pergi berbelanja atau membeli kebutuhan-kebutuhan yang penting dalam waktu-waktu tanggap darurat COVID-19 ini. Jadi ini yang paling cocok dan paling praktis, paling simple. Tapi secara spesifikasi kita bisa membaca di sini 95 filtration of 0.3 micron particles. Artinya saya bahasakan Indonesia aja ya. Khawatirnya teman-teman teknik ini kesulitan. Jadi saya bahasakan langsung. Jadi ini 95% dapat menyaring partikel dengan ukuran 0,3 mikron. 0,3 mikron. Seperti yang saya bayangkan, bakteri dan virus itu berukuran, kalau virus itu berukuran nano, artinya di bawah 1 mikron. 0, sekian itu udah nano. 0,3 mikron itu artinya 300 nanometer ya. 300 nanometer. Kalau bakteri itu berukurannya masih mikron. Artinya kalau bakteri pasti lewat dengan masker ini, lewat, tidak tembus, insya Allah tidak tembus. Secara teknis tidak tembus. Kalau virus masih ada beberapa yang lolos karena mungkin virus-virus yang paling kecil berukuran di bawah 10 nano. Kalau ini hanya maksimal terkecil adalah 300 nano. Tapi untuk beberapa virus-virus, terutama virus-virus yang berbahaya berukuran lebih dari itu. Jadi artinya ini recommended untuk digunakan. Dua masker ini recommended untuk digunakan teman-teman teknik semua. Fungsi dari Sensi ini mereduksi beberapa partikel yang keluar dari dalam tubuh, misalnya ludah, air liur. Nah, kemudian meminimalisir kontaminasi dari mikroorganisme luar juga. Artinya ini bisa melindungi teman-teman teknik dari mikroorganisme yang akan masuk ke dalam tubuh kita, dan juga dia sebagai pencegah mikroorganisme dan bakteri yang ada di dalam tubuh untuk keluar. Karena ini sebenarnya ada 3 bagian. Tolong dibantu guntingnya. Ya, oke, ini gunting. Akan saya lihat kenapa ini sampai berukuran kecil dan kenapa ini bisa spesial. Ini ada contoh satu lagi. Ini saya harganya mahal, satunya 15.000. Saya pakai yang bekas saja yang sudah beberapa hari. Nih, kita gunting. Bener tidak ada 3 bagian. Kalau di boxnya ditulis 3 bagian, ada 3 bagian di dalam masker itu. Satu bagian, kemudian bagian kedua, ini gini saja biar lebih mudah. Saya ambil sampel ya, kita ambil sampel.
Ini lebih jelasnya seperti ini. Masker sensi ini memiliki 3 bagian. Jangan sampai terbalik memakainya, karena bagian pertama yang paling luar adalah pelindung dari air. Ini mempunyai sifat untuk melapisi masker dari air. Memungkinkan ketika masker itu basah, ini akan melapisi elemen filter yang ada di dalam masker itu. Nah, ini adalah filternya. Ini adalah elemen filternya. Bagian kedua adalah elemen filter. Elemen filter yang berfungsi untuk menangkap kotoran yang berukuran tadi 0,3 mikron, ya ini filternya. Nah, bagian yang ketiga yang nempel ke mulut atau ke hidung kita adalah bagian kasanya. Ini fungsinya untuk mencegah cairan yang keluar dari mulut atau dari hidung kita. Misalnya kita bersin, kita batuk, kemudian kita sedikit sedikit influenza, ini akan mencegah cairan-cairan yang ada di dalam tubuh keluar. Nah, agar tidak menular atau agar tidak menulari teman-teman atau rekan-rekan yang ada di sekitar kita. Jadi ada 3 bagian. Ini yang kemudian mengapa masker sensi ini recommended untuk teman-teman teknik pakai sebagai alat pencegahan bakteri atau virus bisa masuk ke dalam tubuh. Nah, jadi ada 3 bagian. Kemudian ini sama, ini sebenarnya juga ada 3 bagian. Akan tetapi ini lebih compact. Jadi secara spesifikasi sama, akan tetapi untuk secara lebih praktis yang sensi, karena kita tinggal pakai seperti ini saja. Dah beres. Akan tetapi jangan lupa masih ada beberapa celah yang ada di beberapa tempat. Nah, ini yang masih memungkinkan bakteri atau virus masuk ke dalam tubuh. Di sini masih ada karena ini tidak sesuai dengan tatanan tubuh kita. Jadi nggak sesuai dengan bentuk rahang dan tidak sesuai dengan ini fungsi multiple fungsi ya. Jadi bentuk rahang apapun juga bisa pakai ini, akan tetapi kelemahannya ini tidak benar-benar rapat untuk sisi pinggir, sisi bawah, dan sisi atasnya tidak benar-benar rapat. Nah, ini recommended, akan tetapi ini yang paling recommended adalah yang N95 ini, karena dia sudah sesuai dengan susunan tubuh kita, terutama susunan rahang dan susunan hidung. Ada dua tali pengikat. Sangat rapat. 2 tali pengikat ini juga tegang, karetnya keras, dan itu memungkinkan masker ini akan menempel dan melindungi saluran pernafasan kita. Nah, jadi tergantung teman-teman teknik semua mau pakai yang N95 atau pakai yang tisu sensi seperti ini. Secara spesifikasi sama, secara fungsi sama, akan tetapi secara desain saja yang berbeda, yang memungkinkan lebih leluasa pergerakannya dan lebih layak dan tidak hanya semacam estetika saja. Ini hanya yang membedakan estetikanya saja. Pakai N95, pakai sensi sama-sama oke, sama-sama recommended untuk mencegah virus atau bakteri masuk ke dalam tubuh kita. Nah, untuk N95 ini jangan sampai salah. Ini ada N95, ada P95, ada satu lagi R95. Apa arti N95? Jadi N95 itu adalah ini dapat menyaring 95%. 95% dari semua partikel yang ada di udara bebas ini yang masuk ke tubuh kita. Jadi hanya 5% dari semuanya 100% oksigen ini akan disaring partikelnya sebanyak 95% yang masuk ke tubuh kita dengan spesifikasi 0,3 mikron. Jadi kalau N berarti ini not resistant untuk oli. Jadi ini tidak direkomendasikan di tempat yang beroli atau tempat yang mengandung minyak.
Tapi kalau misalnya teman-teman teknik bekerja di lingkungan yang mengandung minyak, yang ada olinya, silakan mencari masker dengan kode R95, jadi resisten to oil. Kalau ini not resistant to oil, sama spesifikasinya, hanya ini resistant dan not resistant. Kalau B kombinasi, bisa dipakai ke dua-duanya, bisa lingkungan yang tidak ada olinya dan bisa lingkungan yang ada olinya, seperti itu. Nah, ini yang paling recommended ini. Terus terakhir ini ada masker yang paling sakti ini. Nah, ini mungkin bisa dipakai di kehidupan sehari-hari ya. Harganya berapa? Silakan, karena ini luar biasa. Ya. Tolong. Ini dia. Ini bisa dipakai buat apa ini? Ini bisa untuk ke bulan. Sorry, ini sebenarnya hanya masker untuk damkar, untuk firefighter, untuk pemadam kebakaran. Ini tidak recommended. Kalau misalnya ini teman-teman teknik semua nekat pakai ini, ya besok langsung ke RSD saja, jangan ke RSUD ya, jangan ke RSUD, jangan ke rumah sakit yang lain, tapi ke RSD saja. Ini nggak usah saya jelaskan karena ini bukan peruntukannya untuk pencegahan bakteri agar tidak masuk. Ini hanya alat bantu saja, oke? Ini kita taruh sini, ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman semua. Silahkan pilih masker sesuai dengan kebutuhan teman-teman teknik semua. Jangan salah pilih, jangan hanya beli masker sekedar masker untuk menutup mulut dan hidung saja, akan tetapi masker yang bisa melindungi teman-teman dari mikroorganisme, dari bakteri, dari virus yang berbahaya yang akan masuk ke dalam tubuh teman-teman teknik semua. Sekian video dari saya kali ini untuk review masker. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di komentar, silahkan coret-coret di komentar. Kalau misalnya kita bisa menjawab, admin bisa menjawab, akan langsung dijawab. Apabila tidak bisa menjawab, adalah PR dari kami untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Tetap dukung kami dengan cara like dan subscribe channel Anak Teknik. Oke, terakhir, salam transfer knowledge masa kini.